bisa muter-muter. Lagian ya, kita sudah ke tempatnya siapa? Nenek Decung nggak ada. Benar kata si dokter Dante, memang ada bercak darah di dalam ruangan itu kan. Cuman jejaknya Mas Ganang kok nggak ada. Biasanya kan Mas Ganang misalnya kemana-kemana gitu ataupun dibawa diculik misalnya ya, kan paling tidak ninggal jejak atau gimana lah ya. Dan kita tanya warga di sekitar saja nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Kayaknya wis seluruh Kaningadi diputeri ora ketemu gitu loh. Apakah Iya. Mas Ganang dibawa ke alam lain melakukan ritual Alam sana gitu. iya, apakah gimana gitu. Lah ya Mas Ganang kan menguasai juga alam sana, maksudnya apa ya, nenek-nenek berhasil menyekap Mas Ganang gitu Ya, tok. ya, saya sih yakin Mas Ganang sih pasti karena entah melakukan dengan berbagai cara, biasanya Iya. pun pasti melakukan itu. Cuma kan dengan anaknya Mas Ganang hilang, Cici para sahabat salah paham. Contohnya yang Sarif salah paham. Aku malah orang belajar dari ya sudah. Iya. Sedangkan kita kan baru beberapa hari di sini, kita hanya baru mengikuti alurnya. Gitu Nah, yang Sarif nggak tahu, padahal kita melakukan pergerakan itu sesuai perintah dari Mas Ganang. Seolah-olah kita yang salah. Kira-kira sih teguran mau, aku mau ketegur apa? Ya sih jelas ketegur bu kabehan. Ini nggak pembelajaran. Iya, hanya saja kamu yang kerasukan yang Sarif jadinya nggak terasa. Nonton sih nggak masalah, nggak sampai kretek di hati. Kita yang langsung di depan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas apa? Saya rasa kita tidak saling mengenal. Atas langkah-langkah kalian. Tanpa sadar, langkah kalian mempermudah kami untuk melanjutkan rencana berikutnya. Oh, kamu bagian dari ritual tumbal dan ini. Kamu anak buahnya dari Nenek Decung. Kalian hebat. Kami tidak usah bersusah payah membuat rencana-rencana yang rumit. Ya, yang hebat kamu. Kalian tergiring dan masuk di jebakan yang sudah kami siapkan. Nah, tapi adanya kamu datang ke sini itu sudah mengkonfirmasi semuanya. Bahwasannya di sini dalang dibalik kejadian semua yang ada di Kaningadi adalah Nenek Decung. Kami tidak perlu merepot-repot mencari pengesahan untuk menyalahkan Nenek Decung. Bagi kami tidak menjadi masalah. Karena sebentar lagi semuanya selesai. Saat ini iya, ini tidak jadi masalah buatmu. Kita lihat ke depannya. Dan saya mendapatkan dari bagian dari kalian yang akan nanti kami mainkan. Gimana Nyai Decung? Nenek Tidak peot, usah bertanya. pembual. Yang jelas saya datang ke sini hanya ingin mengatakan kalian sia-sia.
sejauh ini kami tidak ada yang pernah melakukan hal yang sia-sia. Oh, Tapi nyatanya, kalau dilihat-lihat, saya nggak asing dengan kamu. Apakah kau saudaranya Warikun? Oh, pantas. Oh, kita kan detik. Rai, terus tubuhnya, energinya Hampir sama. hampir sama. Dos. silakan amati saya. Sesuka kalian. Sebelum kalian tidak pernah lagi bisa melihat saya. Iya, karena kamu akan mati. Jawabannya cuma itu. Kami tidak akan bisa melihat kamu karena mungkin kamu akan mati dalam waktu dekat ini. Saya hanya ingin tanya, di mana Nyai Decung berada? Saya beri kesempatan kamu hidup dan tidak untuk melukaimu. Betul. Kalau kamu mau menahan sahabat kami, silakan tahan. Saya mau lihat sampai berapa jam kamu berhasil menahan teman kami itu. Kalian punya mata. Jika kalian hebat, cari sendiri. Ya tentu. Sebenarnya jika kami belajar dari yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, jika Mas Ganang hilang apalagi di bawah musuh, pasti pulang akan membawakan segudang informasi, akan membawa hasil yang baik. Silakan. Ya kami memang terbiasa untuk menyenangkan musuh-musuh kami terlebih dahulu. Sampai nantinya kita jatuhkan, bahkan kita matikan. Di mana Warikun? Warikun di mana saudaramu? Itu. Itu. Saya kira matamu tidak buta. Oh, ternyata hanya bisa membuka mata, tapi gelap untuk memandang. Wah, mau sebenarnya Warikun, Dos. Oh. Sang informan yang anjing memang. Kedokmu sudah Pak Lurah, lihatlah wargamu ini. Nikmati kalian. Di mana keberadaannya itu? Di mana? Hah? Di mana keberadaannya itu? Lebih baik saya mati. Ya matilah. Aja, Dos. Biarin. Kenapa sih ya? Ya. Tadi saya sudah menanamkan sesuatu di kepalanya. Jika memang nanti Warikun datang ke tempat ini, saya bisa merasakan keberadaannya. Kita tinggal merasakan keberadaannya. Baik teman-teman, ternyata selama ini kita dipermainkan sama Nyai Decung dan Warikun yang dalang informasi semuanya. Ya lagian. Kenapa kita tidak curiga ketika awal si Warikun itu kayak memperingati kita?
dia tidak kenal, tidak apa, kenapa tidak langsung menegur si dokter Dante. Iya. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pati. Sebenarnya apa yang sudah terjadi sehingga kondisi dan keadaan saat ini menjadi terpecah belah? Izinkan saya menjawabnya, Pati. Kami memang sudah dari awal ketika kami diberi perintah oleh Nyai Dedung ataupun Nenek Dedung untuk mengambil dua benda, yaitu yang satu boneka voodoo dan yang satu adalah tombak, yang mana tombak itu dipercayai bisa untuk mengalahkan dari nenek Misri. Akhirnya Mas Ganang memberikan perintah kepada kami untuk dibagi menjadi dua. Mas Ganang dan Shogun mengambil boneka voodoo, yang mana boneka voodoo itu di tangan nenek Misri, dan kami bertiga ditugaskan untuk mengambil tombak, yang mana tombak itu adalah kepunyaan dari Kiai Pleret. Betul. Namun setelah kami sampai di tempatnya Kiai Pleret, kami bercerita panjang lebar di sana. Ternyata kami juga mendapatkan informasi, Pati, bahwasanya tidak mungkin Nyai Misri dan suaminya adalah dalang dibalik kejadian yang ada di desa Kaningadi. Akhirnya kami mencoba mendengarkan cerita tersebut, yang ternyata Kiai Pleret adalah sahabat dari suaminya Nyai Misri. Dan kami sudah diperingati bahwasanya boneka voodoo itu jangan sampai jatuh di tangan Nyai Dedung. Kami bergegas menuju kemari, menyusul Mas Ganang. Ternyata kami tidak sampai. Kami hanya bertemu dengan Shogun, dengan Mas Ganang yang sudah dibawa oleh Nyai Dedung. Cuma ini menjadi kacau karena Mas Ganang sudah terlanjur dibawa oleh Nyai Dedung. Dan ditambah lagi yang tadi itu terang-terangan. Ya, cerita itu sudah dikonfirmasi, Patih, sama salah satu anak buah dari Nyai Dedung, yang mana anak buah itu juga sebelumnya sudah mengenal kami, karena anak buah itu juga sudah memberitahu informasi bahwasanya di desa itu ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Ternyata anak buah dari Nyai Dedung itu yang memberitahu kabar terhadap kami itu sudah bekerja sama dengan Nyai Dedung sebagai mata-mata. Betul. Seperti itu, Patih. Semuanya menjadi kacau. Apakah kalian tidak menyadari semenjak awal kedatangan kalian datang ke desa Kaningadi ini? Untuk menyadari hal itu, Patih, kami tidak tahu sama sekali. Lagi pula, dari awal kami menginjakan kaki di desa Kaningadi, gerak-gerik yang mencurigakan itu malah datang dari Nenek Misri yang memantau dari kejauhan, dari semenjak Dokter Dante dan istrinya itu sampai duluan di desa Kaningadi, lalu bertemu dengan kami. Ketika kita sampai di depan rumah yang nantinya akan ditinggali oleh Dokter Dante dan istrinya, itu juga Nenek Misri dari kejauhan melihati kami dengan rasa curiga. Tidak bisa kita tanyai. Ketika kami mendekati dia malah menjauh. Itu sangat mencurigakan. Saya rasa Mas Ganang pun mencurigai dari awal itu Nenek Misri yang sudah tidak beres di desa Kaningadi. Sebenarnya sebelum kalian melakukan segala hal ataupun sesuatu hal untuk menilai satu sama lainnya, kalian harus bisa mengamati dengan jeli mana yang harus kalian lakukan dan mana yang tidak harus kalian lakukan. Bukankah di sini kalian semua
sudah mempelajari mengenai hakikat sejati dari kehidupan. Kalian sedang melakukan sebuah ujian untuk bisa mengendalikan ilmu sastra Cendro. Tapi untuk membedakan hal mana yang salah dan mana yang benar, kalian saja masih belum bisa membedakannya. Sengaja kami para sahabat yang lainnya tidak mengikuti kalian. Tidak ikut campur dalam hal ini karena ini adalah suatu pembelajaran yang harus diselesaikan dan harus dipelajari, diterapkan oleh kalian semuanya. Namun, hasilnya apa? Semua kacau. Semua gelisah dengan adanya kejadian penyelesaian masalah ini. Kalian masuk ke dalam perangkap dari musuh. Ya, mungkin itu kesalahan kami, Patih. Dan untuk mengenai ilmu sastra Cendro, dari awal kami beberapa orang memang tidak mengikuti Mas Ganang, hanya mengikutinya sampai di pinggiran hutan saja. Sedangkan yang masuk ke dalam untuk mengikuti ujian itu hanya Mas Ganang dan Tiki. Saya tahu dan saya paham mengenai hal itu. Namun, apakah kalian tidak bisa belajar dari apa yang sudah didapatkan oleh orang lain? Apa iya kita sudah mengetahui bahwasannya sesuatu hal itu buruk? Apa ya kita harus mencobanya terlebih dahulu? Sama halnya dalam sebuah kebaikan. Jika yang dilakukan oleh temanmu ada sesuatu hal yang baik untuk kehidupanmu, kehidupan kita semuanya, tak perlu kita melakukan hal itu, tak perlu kita merasakan hal itu. Jika kita tahu apa ilmunya, apa yang didapatkannya, kita juga bisa mempelajarinya. Tidak mungkin seorang Ganang tidak menceritakan apa yang didapatkan di dalam sana. Semuanya, terutama Pangeran Sarif, benar-benar merasa kecewa. Saya tahu perjalanan ini adalah perjalanan yang dimana menentukan kalian bisa lolos dalam ujian ilmu sastra Cendro ataupun hakikat sejati dari kehidupan. Walaupun itu bukan tugas dari kalian, setidaknya sedikit demi sedikit kalian mengetahui, mencerna pelajaran apa yang harus kita terapkan di dalam dunia ini. Saya tidak menyalahkan kalian. Saya hanya ingin memperingati untuk kalian semuanya. Apa yang didapatkan oleh temanmu, pengalaman apapun itu, kalian cermati, kalian analisa, kalian ambil sesuatu hal yang baik untuk diikuti dan dijalankan. Dan kalian buang hal-hal buruk yang ada di dalam kejadian itu. Iya, Patih. Turunlah. Mas. Mas Ganang sih, Mas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong dijelasin, Mas. Bagaimana, Patih? Sebenarnya apa yang sudah terjadi terhadap kalian semuanya, sehingga para sahabat yang lain pikirannya menjadi kacau, terutama Pangeran Sarif.
Amarahnya meledak-ledak karena mengetahui bahwasanya kau telah masuk dalam perangkap dan hilang. Bukankah saya menyelesaikan ini dengan sangat sempurna dan baik, Patih? Jujur saja, di dalam perjalanan ujian ini, para sahabat yang lain tidak mengikuti kalian semuanya. Dan tidak tahu apa saja yang kalian lakukan sehingga mencapai titik ini. Seperti ini, Patih. Memang saya menjalankan ini, saya melakukannya sendiri, Patih. Tanpa sepengetahuan teman-teman. Pertama, saya menjaga kerahasiaan besar rencana yang sedang saya rancang. Mengingat pertama, takutnya mereka mendesak dan justru informasi ini bocor. Biarkan teman-teman saya mungkin merasa dipermainkan. Namun sebenarnya saya sudah paham permasalahan ini dari awal. Jika memang sesuatu hal yang terjadi seperti itu, kau harus menjelaskannya kepada Pangeran Sarif. Baik, Patih. Insya Allah nanti saya akan temui Pangeran Sarif. Karena dengan kejadian ini, pikiran dari Pangeran Sarif sangatlah kacau. Amarahnya meledak-ledak, menyalahkan satu sama yang lainnya. Saya pikir juga begitu. Saya berani melakukan ini semua mengingat tidak ada para sahabat satupun yang ikut dengan kita. Jadi saya pikir langkah yang saya ambil tidak usah ada rundingan, mengingat ini adalah sebuah ujian yang dimana ujian itu tertuju kepada saya, Patih. Jika memang itu adalah langkah yang terbaik dan sampai akhirnya kau dalam kondisi baik-baik saja, tidak masalah. Ya, Patih. Selagi semua permasalahan bisa dibicarakan, itu bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas itu, Patih. Satu lagi mana ini? Oh, ini pasangannya gede, Mas? Alhamdulillah. Dua tugas saya lampaui dengan satu kali masalah, Patih. Saya sudah berhasil mendapatkan satu pasang dari cemeti Pusar Kaningadi ini, Patih. Dan di mana insya Allah cemeti ini akan saya laporkan terhadap Mahaguru Gandawasesa mengenai tugas yang saya emban berminggu-minggu ini, Patih. Baiklah, jika memang itu adalah hasil dari semua ujian yang kalian dapatkan untuk memaknai ilmu sastro cendro ataupun hakikat sejati dari kehidupan, semoga saja dengan apa yang kalian dapatkan, kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan untuk diri sendiri, namun untuk banyak umat, banyak makhluk. Baik, Patih. Terima kasih atas. Dan untuk kalian semuanya, Ya, Patih. belajar sesuatu hal tidak harus kita mengalaminya secara langsung. Ya, Patih. Dengan kita mengetahui, mendengarkan, melihat, itu sama halnya kita belajar dan kita bisa menerapkannya. Ya, Patih. Saya juga tidak menyalahkan Pangeran Sarif yang memarahi kami semua. Karena saya yakin marahnya yang Sarif itu adalah bukti kasih sayangnya terhadap kami. Enggak. Tadi di sana itu malah gundel. Gak terima gundel, Oh. Baiklah, saya akan kembali. Lakukan tugas kalian untuk langkah berikutnya. Siap. Kami semua tidak ikut campur dalam hal ini. Baik, Patih. Terima kasih banyak, Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rika lah. Apa aja, Nek? Lah, aku dah. ngerti aku binawan semuanya. Mas, Krungu pura aku mau ngomong apa? Allah. Oke, kebetulan tertulung Mas Ganang ki menjalankan aja sempurna aja. Itu kan sombong. Alhamdulillah. ini loh Mas. Ya sudah komplit.
Ini pasangannya tinggal kita. Oh. Permasalahannya yang sebenarnya terjadi dalam dibalik semua dari penumbalan janin itu Nyai Decu, Mas. Kalian baru tahu. Ya kemarin malam tahunya sih. Nah, Kemarin baru pagi. tahu Diki. Baru tahu ini. saya memaksud Sudah tahu kemarin sudah. loh. Makanya kalau melihat sesuatu itu diambil Hikmahnya. hikmahnya dan yang baik-baik. Nih, Tidak perlu mengalami. Tidak perlu mengalami. intinya kayak gini. Apa sih kok? Tiba aja ngomong. Ngomong. Masih gimana sih? Dari Betul, belum awal ya, pertama kali Decung bertemu dengan saya itu sudah menaruh sebuah kecurigaan. Banyak ucapan yang tidak masuk di akal dikeluarkan dari mulut dari Decung. Berarti dari Nenek Decung itu datang ke rumahnya Dokter Dante ya, Mas? Ya, diminta tolong datang itu. Oh. Ini dasarnya sih siapa? Warikun, Be. Ah, Iya, Sama Warikun buaya, juga, Mas. itu satu. Yang kedua, kenapa ada makhluk Kata makhluk. yang saya lihat pernah berbicara dengan Decung, selalu mengikuti saya. Itu namanya mata-mata. Maka dari itu, saya dengan sengaja tidak memberitahu terhadap kalian demi lancarnya misi dan rencana ini. Oh, Mata-matanya yang di sebelah mana sih? yang pernah kita bicarakan, tapi kan kamu menggiring kita untuk tidak percaya itu, Nah, Mas. itu masalahnya. Iya. Masa iya? Ya bener, ya dia tahu. Gimana sih Ya kamu? makanya kan kita mengikuti alurnya, berarti kan Nah, sampai akhirnya tadi malam ketika saya sudah berbicara dengan Manwaris, Iya, Manwari. Ketemu juga. ketemu Manwaris Astagfirullah. sebelum kamu pasti ditemui di sana, Pok. Ketemu di sana. Manwaris juga diikuti oleh mata, panggil baiklah Manwaris lah. Mulane. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebentar nomor lagi sedikit, Mas. Apa sih? Ini apa ya? Karena banyak. Apa sih? lu apa sih? Hah? Lu nyompennya, lu nyompennya. Yo kok sekian. Suruh apa, lu nyompennya. Benar. Ya, apa, lu nyompennya. Man, lepet man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untung saja ada di pihak kalian yang menyadari hal ini. Alam semesta ini yang menghantarkan saya. Silakan duduk, silakan. Sebenarnya dengan kedatangan kalian membawa pasangan suami istri dan wanita hamil ke desa Kaningati, itu sudah membuat saya dan istri saya itu khawatir. Pasti akan ada tumbal dan korban lagi di sini. Saya ini dengan istri saya, Misri, itu memikirkan cara bagaimana caranya memberitahu kepada kalian untuk melindungi ataupun membawa pulang wanita hamil itu dari desa Kaningati. Tuh dengerin. Dan ternyata setelah Misri itu mengikuti kalian, Misri itu menyadari kalian adalah bukan makhluk biasa, dan Misri mengatakan bahwasanya melihat pusaka Semeti Kaningati berada di tangan kalian. Iya. Akhirnya menyampaikan itu kepada saya. Dengan adanya hal itu, saya juga melihat ada sebuah mata-mata yang dikirim oleh Nyai Decung untuk mengikuti kalian. Yang Warikun itu ya, Bukan. bukan. Ada makhluk lain
yang selalu ditugaskan untuk mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Bahkan ketika kalian berada di rumah. Astagfirullah. Tuh ceritakan. Bingung ini Manwaris. Saya menceritakan ke kamu, itu adalah pancingan saya agar mata-mata dari pihaknya Nyai Decong untuk sesegera mungkin mendapatkan boneka foto. Maka dari itu saya menceritakan kebenaran dan cepat-cepat cegah agar boneka foto itu tidak jatuh ke tangan Nyai Decong. Oh, berarti yang kemarin malam dengan cerita itu memang untuk pancingan. Benar sekali. Karena yang sejatinya dengan adanya saya menyampaikan hal itu kepada kalian, pihak mata-mata dari Nyai Decong langsung segera mungkin memberi informasi kepada Nyai Decong bahwasanya manusia-manusia yang ditugaskan untuk mengambil tombak sudah mengetahuinya dan akan bergegas bertemu dengan teman yang lainnya untuk mencegah boneka voodoo itu tidak diberikan kepada Nyai Decong. Padahal di sini masuk dalam rencana. Itu adalah semua rencana yang sudah saya siapkan dengan Misri. Memang benar, janin itu diselimuti sihir kapur sirih yang dimana kelihatannya janin itu ditutup dengan daun sirih dan bergejolak seolah-olah sesuatu hal yang terjadi, padahal itu bertujuan untuk menjaga dan melindungi janin agar tidak digunakan ataupun dijadikan tumbal oleh pihak dari Nyai Decong. Nah, adanya teman saya ini dibawa oleh Nyai Decong itu juga bagian dari rencana. Iya toh. Benar sekali. Sedangkan boneka voodoo yang dibawa oleh temanmu ini itu adalah duplikat penggandaan sebuah. Saya membuat dua yang dimana energi, kekuatan sama persis. Namun di boneka voodoo yang satunya saya meletakkan sebuah sandi jika nantinya Nyai Decong ingin membuka sihir kapur sirih yang ada di dalam janinnya, maka boneka voodoo itu akan meledak dan melukai siapa yang membuka sandinya. Kebakaran akhirnya. Oh, berarti boneka voodoo yang diambil oleh Nenek Decong itu bukan boneka voodoo yang sebenarnya. Bukan. Melainkan itu hanya sebuah kembaran ataupun dibuat ulang. Benar. Makanya saya mendapatkannya dengan Shogun itu gampang. Tiba-tiba kayak langsung dikasih aja gitu. Bukan dikasih, masa saya itu malah dilemparnya ke arah saya. Ya Allah. Di sini untung saja di antara kalian semuanya ada yang menyadari hal itu, khususnya dia. Mungkin sejak awal pertemuan kedua yang dimana pas waktu kejadian hilangnya istri dari Dokter Dante, bukankah kalian bertemu dengan saya dan mengikuti saya? Saya mengikuti istri saya. Ya. Istri saya sengaja datang memancing kalian untuk memberitahu sesuatu sedang hal terjadi. Dan waktu itu kayak menghindar saja gitu loh. Hebatnya. Jika kami semua terus terang ataupun saya dengan terang-terangan datang dan berbicara secara langsung kepada kalian, yang ada itu langsung diketahui oleh pihak mata-mata. Maka dari itu saya dan istri saya Misri itu sebisa mungkin memberikan sesuatu hal yang agar kalian sadar bahwasanya yang kalian ikuti adalah jalan semuanya. Dan manusia inilah menyadari. Sekian puluh tahun. Baru kali ini mungkin jawabannya.
si nenek Decung bisa kita selesaikan dengan kerjasama. Ya kerjasama jenengan sama dia. Kalau saya mungkin ngerepotin di situ. Ya mohon maaf. Semua yang berada di sini Mempunyai mempunyai perannya masing-masing. Tanpa kalian kerjasama ini tidak bisa mulus. Mungkin saja jika kalian menaruh sedikit kecurigaan terhadap Nyai Decung, maka mata-matanya akan mengetahui. Nyai Decung pun akan merubah rencananya. Ini malah mungkin bisa jadi gagal. Dan apa yang dilakukan sampai detik ini bisa jadi itu menjadi sebuah kegagalan. Dan berarti poin pentingnya ketidaktahuan pun bisa menjadi keberuntungan. Ya. Dan alhamdulillah ya, setelah Nyai Decung kejadiannya ini waris di sana. Decung sepertinya sudah tidak sabar menanti kehadiran saya membawakan boneka voodoo itu. Dengan cepat dia menghadang perjalanan saya, Gun. Iya, Mas. Langsung, ayo cepat-cepat. Nah, saya bilang, saya ikut, silakan. Langsung saya dibawa menuju ke sana, masuk ke suatu ruangan. Dia sudah melotot-melotot sepertinya, kayak melotot maksudnya, berhasil gitu. Lah ya. Kayak kebanggaannya udah, senyum kesehatannya udah timbul. Dia membuka, saya melihat sebuah cairan hitam menempel di kulitnya. Terus dia seperti memutarkan kepala, mukanya berubah menjadi merah dan nyala api dari seluruh badannya sini. Terus sampai akhirnya kebakaran, terus pelojotan. Mampus ya. Nah, di saat itu, Jenengan bukan diajak, tapi jenengan yang meminta ikut. iya. Di kala itu saya langsung membuka sebuah benteng, das, panggil dokter Dante, das, istrinya dibawa, das, akhirnya nenek Misri datang, das, membebaskan sihir yang ada di perutnya, terbebas, dan sekarang dokter Dante dan istrinya sedang merayakan kebahagiaan. Alhamdulillah. Lah, di saat itu saya tidak menghilangkan satu momen apapun. Ya, Mas. Apa? Saya tahu yang namanya Semeti Pusar Kaningadi berada di Nenek Misri. Tidak. Awalnya memang benar. Semeti Pusar Kaningadi dipegang oleh saya. Namun dengan datangnya Nyai Decung ke desa ini, itu tujuan awalnya sebenarnya merebut pusaka Semeti Pusar Kaningadi. Berarti gini tadi mau belok Nah, tunjuknya. dengan bekal informasi itu, Nenek Misri juga berbicara kepadamu. Carilah pasangan dari pusaka yang kau miliki di tempat ini. Dan akhirnya kau menemukan. ya. Akhirnya saya ketemulah. Dan saya bawa berita bahagia menuju ke kalian. Dan setelah ini tinggal datang ketemu guru. Sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu karena belum pernah ada waktu untuk kita berbicara seperti ini. Apa sebenarnya tujuan utama kalian mencari pasangan dari pusaka Semeti Pusar Kaningadi yang sudah kalian dapatkan ini? Sebenarnya kami sedang melakukan sebuah laku tirakat, ujian hakikat sejati hidup. Sastro Jendro. Ya, di mana sudah mungkin 1 bulan ini saya belajar mengenai hal tersebut. Ternyata belajar itu Sastro Jendro bukan hanya sebuah dari ilmu pengetahuan saja, namun harus dijalankan secara bukti nyata dan diterapkan di dalam kehidupan. Bagaimana kita memaknai alam, Ya, itu bagaimana benar-benar, kita memaknai diri sendiri. itu benar-benar luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Andai saja kita sudah nyawiji dengan alam, menyatu dengan alam semesta, alam akan menunjukkan sabdanya, langkah kita mau diarahkan kemana. Itu satu. Yang kedua, bagaimana yang harus kita buat nantinya, rencananya
itu alam menyediakan begitu melimpahnya. Bagaimana kita mau menangkapnya atau tidak. Dan energi alam terbaik ternyata di malam hari. Kalau di siang hari energi alam sudah banyak terserap oleh manusia. Ketika manusia sedang tidur, otomatis melepaskan energi itu. Alam semesta melimpah ruah. Oh, pantesan Mas. Kalau malam kita kayak kuat gitu, kalau siang-siang lemes tuh yo. Ya, karena sudah diambil energinya oleh banyak manusia. Oh, udah dibagi-bagi ya sama alam. Kalau alam semesta karena kita hanya berenam, ya wis. Paling youtuber lain itu Saya malam Berlima. saya ucapkan selamat Jinom. jika kalian sudah berhasil memaknai hakikat sejati dari kehidupan. Dan jangan lupa kalian terapkan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Agar kalian bisa bermanfaat Amin, amin. dan membantu orang di sekeliling kalian. Amin. Apa yang kau lakukan. Saya mister di kaki lah. Terima kasih. Ya sudah. Ya, Kak. Matur nuwun ya, Kak. Kayak ini satu salam untuk sahabat jenengan Yai Pleret. Nanti akan saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Baiklah. Hati-hati ya, Kak. Sampai bertemu kembali. Ya, insya Allah nanti. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa mempererat hubungan silaturahmi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Yang. Oke ya, Yang. Apa kia, Yang? Aku jaluk hampura aja. Gede. Kurane yang. Mau gede yang kurane. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Yang. Oke ya, Yang. Apa kia, Yang? Aku jaluk hampura aja. Gede. Kurane yang. Mau gede yang kurane. Rampung nang. Rampung ya, alhamdulillah. Jan. Gimana petangnya nih, anu Mas, adek? Orangnya ana orang duka nang. Jan. Gawe semeak-seak katine wong tua kota. Wiwes ya, Yang. Aku kan lagi ujian. Ujian kan pasti punya jawaban. Dan menjawab ujian dengan caranya masing-masing dan sesuai kemampuan masing-masing. Sebisa mungkin jangan sampai jawaban itu banyak orang tahu sebelum guru kita yang akan memberi nilai. Ya, benar. Ya, saya menjalankan ini dengan sesuai dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya rencanakan deh, Yang. Mas. Ya nyatane bener nang. Angger sing jenenge ujian kue kudu terampungna sing ditunjuk lagi nglakoni ujian. Nek ate jakong. Saya yang. Ya, Dipun siang. Bismillahirrahmanirrahim. dadi setingine ya nyowong tua ki embok akeh salahe maring putu-putune nyong ki kabeh yang jaluk ngampura. Anane nyong mau ngucap kaya kae jan bener-bener peteng. Iya yang. Anu agi akeh pikiran. Dia nyong ngerti yang. Aku ya. Kok disit. Dadi pikiran warna-warna sing kepikir delang putune siji bumari ngendi kelorone yo nyong delang kok juga ya kayong
Deneng sih pelajaran-pelajaran sing wis dilakoni kaya ora disinauni paen. Nyong kurang apa? Kulin dukung kok. Iya yang Kurang apa? Para kurang Nyong goli ngetutnak kok. Ning nyatane waya-waya kayak gue malah tenteni orang anak jawaban sing mantep. Tetakoni kanang ning endi malah empuh. dan boten Oh iya kok natine ora. Alah, semeak-seak ya. semeak-seak. Ya siji kena anu lagi. Pirang-pirang metu pikiran pirang-pirang tah. Wong genah ki bocah. Nganu jalani ujian anu dewekan. Nyong kanggo sing biasane ngetutna genah dibereg ning kanca batir kon aja melu. iya yang nyong jaluk ngampura juga ning aku ta wong jujur ngomong apa anane aku ngomong orang ngerti anu memang orang ngerti yang ya kuwi kahanane ya dia ngampura ya yang ya. Ya Ya, sepada-pada. saya juga minta maaf yang Bok, tadi saya ngomongnya terlalu keras kepada Eyang. Ora sing ngomong gak usah malah enyong. Aku maringana nyatane kanda karo kanca batir ya. Si muring-muring kaya maring koko pada. Iya ngomongi patih nih. Ya kan tadi saya juga ngomongnya keras kepada Eyang kan. Saya minta maaf ya. Ya pada-pada dik. Lah terus kok sebece kie dari arep maring di mana? Ya tinggal datang ke Magur Gandawa Sesa yang untuk melaporkan hasil dari ujian. Kon ngawe rapot yang Biar kene omah. ya insya Allah. O pasanganu deburu maringana ora nana serong. Paribasan songan wis biasa iki. Jadi Orang jadi beban masalah orang kok kita pengembangan dilakon yang. yang Iya. jadi harian. Anu Ya. keburu ngilang ya nu tahu siang. Ya wis akeh pengalaman iki hari raya Betanyu ya orang ragunak kok babagan jere anggar ketemu ni apa utawane nemune sapa ora ketemu ya wis biasa. Iya. Ya wis kandel mentale yang kok kandel. Iya ya kadel. Kowe. Nanging nyong jenenge wong jenenge makhluk, jenenge ati. Molak-malik. iya Ya, ya bener. Weh, dan lain kali jangan menyelesaikan masalah dengan amarah ya enggak. yo ke balik maning mau. Ayo kan kepikiran. Akeh pikiran tak kadang kala ya kayak gue. Ya intinya nih kene wis saling ngampura ya, nyong ya wis lega plong. Iya yang Ya najan hari pikiran sih anu pirang-pirang wong anu sekang yang apa ya anu akeh. Iku Gawean. tuh sinauni pegawaian kayak gue. Ya monggo nang anu Ya. lanjut nak. Siap, Kang. Nyong tak balik maringana. Nyong arep njaluk ngampura karo kanca batir. iya yang Pantesan sih nyong papagan karo pati kaya kur mencep. Tok. Ibu. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, alhamdulillah. Ini kita sudah selesai, tinggal langkah selanjutnya. Semoga kita mendapatkan nilai bagus dalam ujian ini, Amin. sehingga apa yang sedang kita harapkan cepat-cepat turun. Amin ya. Ya, terus kabarnya dokter Dante sama istrinya udah. Sudah ketemu ya mungkin lagi Wah, lagi ambil tua kun. Sombonge sukun dilawan. Iya, mati ya. Dilawan. Sing gesite Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sisa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum Mas Isya. Waalaikumsalam. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti pada keluarga kalian. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dokter? Seperti ini manusia. Saya dan istri saya datang kemari untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, terutama kepada Allah. Mungkin kalaulah tidak ada kalian semua, saya tidak tahu nasib istri dan calon anak saya yang ada di dalam kandungan. Sekali lagi saya terima kasih manusia. Berterima kasihlah pada Tuhan. Ya, Kami hanya menjembatani saja, memperantarainya saja. tentu manusia. Terus bagaimana dokter Dante? Apakah mau masih tetap tinggal di Kaningati sini?
Setelah saya pikir-pikir, saya akan tetap melanjutkan tugas di Desa Kaningadi ini. Karena bagaimanapun juga, saya sudah berjanji untuk mengabdikan seluruh ilmu yang saya ketahui di dunia kesehatan ini untuk melayani masyarakat. Saya rasa sekaranglah saatnya saya melakukan hal itu. Insya Allah sudah aman, Dokter Dante. Insya Allah. Biang dari penyakit, segala masalah telah hilang dari muka bumi. Ya, Dari hal tersebut insya Allah akan mendapatkan sebuah ketenangan, kesejahteraan, kesehatan di wilayah Kaningadi ini. ya manusia. Dan semoga kebaikan Dokter Dante mengabdi di wilayah Kaningadi ini akan dibalas langsung oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berterima kasih pada Manwari. Ya, Ya, pasti saya nanti akan berkunjung ke tempat nenek Mistri dan Manwari. Ya sudah manusia, saya hanya mengucapkan hal itu. ya siap. Saya terima kasih. Kondisinya bagaimana, Tuan Dokter? Apakah sudah membaikkan tadi? Saya kelihatan terlihat. Sudah. Alhamdulillah. Untuk Mbak Aziza kondisinya. Mari. Mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, rasanya tenang. Jujur punya kurungan sekolah Mas, kan sedina sewengi Mas. Oh ya wis. Rong dina. Rong bengi sedina. Baiklah, jika memang kemauan pada kalian itu istirahat dulu, alangkah baiknya utamakan selamat dan sehat. Kita istirahat dulu, wis. Jajan lah. Pulang dulu berarti. Jajan. Kan Ya. dari semalam. Belum pulang. Itu ya teman-teman ya. Mungkin kita akan lanjutkan besok, dikarenakan ini udah pada letih, letah, dan lelah. Mungkin saya ucapkan terima kasih dan undur diri. Ya. Monggo diambil sisi baiknya, buang jauh-jauh dari negatifnya. Kami tim kasih undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Gimana anak batin jadi Melayu?